Sobat Kompas TV, berjumpa dengan saya Jocelyn Valencia. Dan hari ini kita akan update 5 berita terpopuler yang terjadi selama sepekan. Kita menuju berita pertama, Sobat Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan untuk menaikkan upah minimum nasional sebesar 6,5%. Dan Sobat Kompas TV, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum nasional ini merupakan dari jaringan pengamanan sosial yang penting bagi para pekerja. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan. Namun, untuk kenaikan upah minimum di sektor tertentu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa hal ini akan dikembalikan ke Dewan Pengupahan Daerah. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sahabat Kompas TV, sebuah peristiwa tragis terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat 29 November 2024. Seorang remaja tega untuk membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibu kandungnya dengan senjata tajam. Diketahui hingga kini kasus ini masih dalam tahap penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Remaja yang berhadapan dengan hukum ini juga mengirimkan sepucuk surat untuk sang ibu yang tengah dirawat. Remaja tersebut menyampaikan surat yang berisi permintaan maaf. Dan melakukan penganiayaan terhadap ibunya. Update terkini, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah mengirim berkas perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum. Ya, artinya dalam proses penyidikan itu dikenal dengan istilah tahap 1, yaitu mengirim berkas perkara ke rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Flashback sedikit, sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan psikologi forensik oleh rekan-rekan dari APSI4. Ini merupakan kolaborasi interprofesi untuk mengungkap kasus penyidikan itu harus scientific, berbasis ilmiah, namanya scientific crime investigation. Itu telah dilakukan pemeriksaan setidaknya 3 kali, ya, 3 kali pemeriksaan psikologi forensik oleh tim dari APSI4. Ini mohon waktu, ini masih terus dilakukan pendalaman. Selanjutnya, Sobat Kompas TV, Komisi 3 DPR Republik Indonesia menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, terkait kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Dan Sobat Kompas TV, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam kesempatan itu, polisi menunjukkan video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi Aibda Robik Zainuddin yang diduga menembak seorang siswa SMA di Semarang. Dari pemeriksaan diketahui bahwa motif penembakan terhadap siswa SMK di Semarang bukan karena tawuran. Kapolrestabes Semarang juga menyampaikan permintaan maaf dan siap dievaluasi terkait kasus ini. Kita menuju berita selanjutnya, Sobat Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa penambahan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% akan dilaksanakan. Namun, PPN 12% ini akan berlaku secara selektif, yaitu hanya untuk barang mewah saja. Sebelumnya, pimpinan DPR menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan membahas kebijakan pajak pertambahan nilai. Disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa pemisahan pajak telah diputuskan, yakni pemberlakuan PPN terhadap barang mewah 12%. Komponen tetap 11% dan juga ada komponen yang tidak dikenakan PPN. Prabowo menyampaikan penerapan PPN 12% terhadap barang mewah ini untuk membantu rakyat kecil. 12% kemarin kan bertemu kan sudah diberi penjelasan, ya kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil, ya.
Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya. Berarti barang-barangnya minggu depan ya Pak ya? Selanjutnya, Sobat Kompas TV, buntut dari video viral yang dinilai mengolok-ngolok penjual es teh, Miftah Maulana Yusuf atau yang akrab disapa dengan Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Miftah Maulana juga tak kuasa menahan tangis saat menyatakan dirinya mundur sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya menghargai keputusan Miftah Maulana yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Dan Sobat Kompas TV, itu dia 5 berita terpopuler untuk sepekan ini. Saya Jocelyn Valencia pamit. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV untuk informasi terupdate dan terpercaya lainnya. Sampai jumpa!